Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus. Kita ada dalam suasana Paskah, suasana penuh sukacita dan semangat karena Kristus sudah bangkit bagi keselamatan hidup kita. Malam ini kita akan belajar memahami mengapa kita diselamatkan. Marilah kita bersyukur atas hari baru pemberian Tuhan. Biarlah kita selalu dikenyangkan dengan kasih setianya di setiap waktu. Inilah hari yang Tuhan jadikan untuk kita memuliakan Dia. Mari berdiri, kita lantunkan pujian bersama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Allah Maha Kudus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami. Dan dengan kebangkitan-Mu, Engkau juga menebus semua dosa dan kesalahan kami. Tuntunlah kami dengan hikmat-Mu, agar kami boleh menghayati persekutuan kami saat ini. Kami yakin Engkaulah yang menuntun ibadah kami dan menerima sujud sembah kami. Terpujilah Engkau selamanya, ya Allah Bapa. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Jemaat terkasih, mari kita bermazmur secara berbalasan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atas. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapai. Tuhan, ku hidup, takut pun lenyap. Dia junjunganku, damaiku
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan kasihi, mari kita berdoa. Terangi kami dengan firman-Mu, ya Rohul Kudus. Berbicaralah bagi umat-Mu, supaya kami dimampukan untuk melaksanakan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kami undang Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak untuk berdiri, dan kita mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari surat Roma pasal 5, ayat 6 hingga 11, yang menyatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dipersilakan duduk. Ayat 8 mari kita lihat bersama. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kematian Yesus adalah bukti kasih Allah. Dan kebangkitan Kristus adalah wujud kuasa Allah. Sebab itu Rasul Paulus katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia yang mati adalah Allah, dan Yesus yang bangkit adalah Allah.
Allah yang bagaimana? Allah yang menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Jadi kalau kita ditanya, apakah Bapak, Ibu, dan saya sudah selamat? Jawabannya sudah. Bukan mudah-mudahan. Sudah. Tapi kan kita masih berdosa. Justru ia mati karena kita berdosa. Tapi bukan justru karena kita masih hidup dalam dosa, beda. Kalau sudah diselamatkan Allah, berarti hidup dalam pembaharuan dan pertobatan, bukan hidup dalam dosa. Kalau kita berdosa, karena Yesus bilang tidak ada orang yang benar, satu pun tidak. Sebab itu kita mengalami pendamaian dan penyelamatan Allah. Kematian Yesus adalah cara kita memperoleh cinta kasih Allah yang ujung-ujungnya adalah pembenaran. Karena itu kalau kita bicara tentang diperdamaikan, bukan berdamai. Diperdamaikan adalah kita memperoleh pembenaran. Kalau Bapak, Ibu, dan saya melakukan satu pelanggaran, katakanlah kita mengendarai kendaraan bermotor dan kita melakukan pelanggaran, tetapi ketika kita tidak diperkarakan, berarti kita tidak berada dalam masalah. Kita mengalami pembenaran, padahal kita salah. Itu berarti kita masih bisa melanjutkan perjalanan kita menuju tujuan yang sedang kita jalan. Apa hubungannya kematian Tuhan dan pendamaian? Pendamaian adalah cara Bapak, Ibu, dan saya memperoleh pembenaran. Karena kita adalah orang berdosa. Sebab itu kematian Kristus adalah tebusan atas persoalan kita, yaitu dosa. Allah harus mendamaikan diri kita dengan diri Kristus supaya kita memiliki persekutuan hidup dalam Kristus, agar perseteruan kita yang terjadi karena dosa kita dan pemberontakan kita dengan Allah itu dihapus atau diubahkan Kristus dari perseteruan menjadi persatuan hidup dengan Allah. Caranya Kristus mati, dampaknya pendamaian itu kita miliki. Karena itu dalam ayat ke-6 dikatakan, karena waktu kita masih lemah, astenes dalam bahasa perjanjian baru. Astenes atau lemah yang diterjemahkan lai mengandung dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah keadaan hidup kita dalam daging yang membuat kita cenderung melakukan hal-hal yang tidak benar. Seperti yang kita baca dalam Roma 8 ayat 26. Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Supaya dalam doa kita kepada Allah, hal-hal yang tidak terucapkan ditolong Tuhan. Supaya pergumulan kita dan doa kita sampai kepada Tuhan. Karena kedagingan kita tidak dapat menghubungkan kita dengan Tuhan. Sebab kedagingan kita membuat kita terpisah dari Allah. Roh Tuhanlah yang menghubungkan kita.
Dalam keadaan kita ketika berdosa, kita berhubungan dengan Allah. Karena itu kita mengerti dalam 1 Korintus 12 dikatakan, tidak seorang pun ayat 3, tidak seorang pun mengaku Yesus Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kedagingan kita akan membuat kita menolak bahwa Kristus yang mati itu Allah yang hidup. Dan astenes atau lemah, kata lemah yang kedua yaitu keadaan kita yang berada di dalam cengkeraman dosa. Seperti yang kita baca dalam ayat 8b. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Masih berdosa ini kita diperbudak oleh keadaan berdosa itu sendiri. Kita mari lihat di dalam pasal 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi pengertian astenes atau lemah yang kedua adalah diperbudak oleh dosa. Dan keadaan ini yang membuat orang jauh kepada Allah. Walaupun Bapak Ibu dan saya mengatakan saya orang Kristen, tapi perhatikan. Ketika kita harus mengasihi, tapi yang terjadi adalah kita membenci, kita sedang dikuasai oleh dosa. Kita sedang berada di dalam keadaan lemah. Dan karena itu kita harus perhatikan bahwa Kristus mati itu untuk kita yang berada dalam keadaan berdosa itu. Kalau Kristus mengampuni kita yang berdosa, mengapa kita membenci orang yang berdosa atau bersalah kepada kita? Atau menghakimi mereka. Sebab itu pendamaian menghantar kita untuk hidup di dalam kebenaran Allah. Supaya kita dibenarkan oleh Tuhan. Karena tanpa dibenarkan oleh Tuhan, kita ini bukan anak-anak Allah. Seperti dikatakan dalam Galatia 3 ayat 26. Kamu disebut anak-anak Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Dan kalau tanpa iman kepada Yesus Kristus, kita ini bukan anak-anak Allah. Karena itu di dalam Roma 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi apa yang Kristus lakukan, itu yang menjadi pola perilaku kita. Kalau Kristus mengasihi orang berdosa, kenapa kita menghakimi orang berdosa? Kita ingat apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ketika Yesus makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa, apa yang mereka katakan? Ia adalah sahabat orang berdosa. Karena itu ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa ia mati kepada Kristus, mati bagi orang-orang berdosa, bagi orang Yahudi aneh. Kalau orang mati karena orang baik, mungkin katanya. Tapi sulit orang mati untuk orang benar, kecuali orang yang memiliki pengalaman iman seperti Rasul Paulus yang mau mati untuk Kristus sebagai orang benar. Atau Stefanus
Kalau dalam perjanjian lama, Musa mau mati untuk Israel sebagai umat pilihan Allah. Atau Daud. Tapi di luar itu tidak ada. Bahkan dalam kehidupan kita hari-hari tidak ada orang yang mau mati untuk musuhnya. Mungkin untuk orang yang baik dia mau mati sebagai bentuk dari balas jasa. Karena itu Martin Luther pernah berkata begini, kasih manusia itu dicetuskan oleh kebaikan yang ia terima. Tapi kasih Allah itu mengalir dari sumber kasih itu sendiri, yaitu Allah. Allah mengasihi Bapak Ibu dan saya bukan karena kita baik. Allah mengasihi Bapak Ibu dan saya karena Ia mengasihi kita. Kita mau berdosa, kita mau baik, kita mau nggak baik, Ia tetap mengasihi kita. Supaya apa? Supaya kita juga mengasihi orang lain. Sebagai bentuk daripada kita mengasihi Allah. Karena itu ketika kita berbicara tentang diselamatkan Allah, kita harus bicara dulu tentang didamaikan dengan Allah. Kalau Bapak Ibu dan saya tidak didamaikan dengan Allah, bagaimana kita bisa diselamatkan oleh Allah? Karena itu, keselamatan itu adalah cara Allah menolong kita. Kalau didamaikan itu cara kita hidup dalam pembenaran di dalam Allah, diselamatkan itu cara Allah menolong kita untuk mengalami perubahan hidup dengan Allah. Supaya apa? Supaya hidup kita dapat memuliakan Allah. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita yang sudah diselamatkan Allah, ingat dua hal. Didamaikan dengan Tuhan membuat Bapak Ibu juga harus hidup dalam damai satu dengan yang lain. Bagaimana di tengah keluarga damai sejahtera itu harus membawa kekuatan hidup yang membawa kebahagiaan. Di tengah pergaulan, bagaimana damai sejahtera itu harus kita taburkan sebagai bentuk dari kesaksian kita. Dalam pelayanan, bagaimana damai sejahtera itu kita nyatakan dalam pelayanan yang penuh dengan pengorbanan. Artinya kita memberi diri sebagai jawaban atas karya keselamatan Allah. Kenapa? Karena ketika kita ditanya, apa yang kita lakukan? Atau mengapa kita bisa lakukan hal seperti itu? Jawaban cuma satu. Karena kita sudah diselamatkan Tuhan. Karena Bapak Ibu dan saya sudah diselamatkan Tuhan. Kita berada dalam suasana Paskah. Kematian sudah berlalu. Bahkan sudah terjadi di masa yang lalu. Tapi salib tetap berdiri untuk mengingatkan kepada kita bahwa bukti kasih Allah itu harus terus terpancar dan bersinar dalam semangat Paskah yang membahagiakan. Selamat merayakan masa raya Paskah di minggu ini. Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita berdoa. Diakhiri dengan doa Bapa kami dan doksologi. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami telah melewati peristiwa Paskah Kristus yang kami rayakan. Dan kami sedang memasuki minggu-minggu Paskah ini. Biarlah sukacita dan ucapan syukur memenuhi hidup kami. Supaya ketika kami diperhadapkan dengan kesulitan, kami mengerti arti perjuangan hidup. Ketika kami berjumpa dengan dengki dan iri hati, kami tahu apa itu cinta kasih Allah. Dan ketika kami harus berbuat baik, kami hanya melihat Kristus yang telah lebih dulu mati dan bangkit untuk kami, yang telah lebih dulu berbuat baik untuk kami. Supaya di mana kami ada, kami cerita tentang karya selamat yang sudah kami terima, dan kami membagi hidup kami yang membawa damai. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah di malam ini. Tuhan memberkati. Dengarlah ya Tuhan seru doa pribadi, permohonan, persekutuan keluarga yang dibawakan kepada Tuhan di malam ini. Ada jeritan tangis, ada seruan permohonan, ada ucapan syukur, ada beban yang masih menindih. Semuanya kami mau taruh di bawah kaki salib Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mengubah semua itu menjadi ucapan syukur. Untuk kami melihat uluran tangan Tuhan yang berkuasa, bukan hanya untuk menyelamatkan, tetapi juga menguatkan langkah perjalanan kami melewati masa-masa hidup kami yang akan datang. Kami berdoa agar iman kami tidak goyah sekalipun kami diperhadapkan dengan berbagai situasi COVID, ancaman, juga teror dan apapun. Biarlah kami selalu percaya Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami, pribadi, keluarga, dan juga pelayanan kami. Ya Tuhan, ada banyak mereka yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Kami berdoa untuk kesembuhan Ibu Diaken Delvi Huta Barat, Ibu Anse Rumambi, Bapak Hatibi, Ibu Drusila Kase, Diaken Sabam Haryanja, Bapak Elkana Simanung Khalid, Ibu Barbara Teisen, Ibu Mulyono, Bapak Lazarus Ndun, Ibu Dece Wenas Dwaidan, Ibu Dimukris, Bapak Berti Langitan, Ibu Elis Soplantila Lewakabesi, Ibu Like Tuhumur. Engkau dokter yang agung Tuhan, tabib yang benar. Jamahan tangan Allah penuh kuasa memulihkan dan menyembuhkan setiap orang yang sakit. Demikian orang yang bergumul. Engkau adalah topangan hidup.
Kami bersyukur bersama saudara kami yang ditambahkan usia baru. Khususnya pada hari ini, kami berdoa bagi Bapak Sangkot Sahut Marudut Lubis yang berulang tahun, adik Kaito Matsura, demikian Bapak Maksi Carlos Melatuna. Tuhan tambahkan sukacita dan berkat di usia baru mereka, supaya mereka dapat mengalami kuasa kebaikan Tuhan dan kasih karunia Allah yang mendatangkan kemurahan dalam karya kerja, hidup, dan pelayanan mereka. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan dalam persiapan diri menunaikan tugas mereka, diberkati Allah. Presbiter bertugas di malam ini diberkati Tuhan. Demikian tim multimedia dan pianis kantoria. Semua kami, Tuhan sudah berkati untuk melaksanakan tugas pelayanan ini. Tuhan jual yang menjadikan semua persembahan kami ini jadi berkat dalam pelayanan gereja Tuhan di tengah jemaat Tuhan ini. Untuk panitia pembangunan yang sedang berjuang, Tuhan berkati. Semua yang diperlukan, kami percaya Tuhan sudah menyiapkannya. Sehingga ketika jemaat terlibat di dalamnya, Tuhan buka tingkap berkat. Supaya saat mereka memberi dalam pelayanan ini, mereka tidak pernah berkekurangan. Allah yang mencukupkan. Terpujilah Engkau Yesus. Kami berdoa bagi upaya pemerintah untuk menghadirkan keamanan dan kedamaian, untuk menolong mereka yang sakit, para medis. Tuhan juga memberkati upaya mereka dan lindungi mereka Bapa. Kami juga berdoa bagi gereja dalam pelayanannya ditolong dan ditopang Tuhan. Malam ini Tuhan bersama dengan kami, supaya kami dapat beristirahat dalam damai Allah. Inilah doa kami Bapa, salah dosa mohon Tuhan ampuni. Dengaran sambut doa kami ya Yesus, kami panjatkan doa ini dalam satu nama. Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kebangkitan Kristus memberi kita kepastian akan kehidupan kekal. Karena itu, mari mengungkapkan syukur dengan memberi persembahan bagi Tuhan. Firman-Nya, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mazmur pasal 29 ayat 2. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Hallelujah.
Bapak Ibu jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara silih ganti. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya penyelamatanmu bagi kami, bukan karena kuat dan gagah atau kebaikan kami, namun karena cintamu bagi kami boleh menerima anugerah keselamatan. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak Ibu kekasih Tuhan dan anak-anak sekalian, ibadah keluarga malam ini akan segera usai. Biarlah kita kembali kepada ibadah aktual kita. Ingatlah bahwa rencana Allah bagi tiap-tiap orang itu baik. Jadi kita harus berjuang bahkan terus meraih berkat kebaikan Allah yang telah disediakannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai hidup, keluarga, rumah tangga, panggilan tugas kami, mulai sekarang ini, kekal selama-lamanya.